Putri Bungkuk dan Tiga Penari. Karya Roro Elis. Di sebuah negeri terdapatlah suatu kerajaan yang dihuni oleh banyak penari. Oleh karena itu, kerajaan disebut dengan kerajaan tari. Pemimpin kerajaan adalah seorang raja yang sudah tua umurnya. Adapun putra mahkota satu-satunya yang diharapkan menggantikan tahtanya belum mempunyai seorang permaisuri, sehingga sang raja sangat gundah. "Putraku, apakah sebenarnya yang kau kehendaki? Bukankah cukup banyak gadis di negeri ini? Hampir semuanya cantik, gemulai, dan pandai menari. Bukankah itu dulu yang kamu inginkan? Bersandingkan seorang gadis yang tidak hanya cantik, namun juga pintar," sabda raja suatu hari kepada sang putra mahkota. "Ayahanda, hamba tidak memilih. Yang hamba inginkan hanyalah seorang gadis berhati cantik, bukan cantik luarnya. Dan memang hamba ingin yang pintar, pintar membawa diri," sahut sang putra mahkota. Syahdan, di salah satu wilayah dalam kerajaan terdapat sebuah keluarga besar. Keluarga besar tersebut memiliki 4 orang gadis, yang 3 orang kakak beradik, dan yang seorang adalah sepupu dari ketiga gadis tersebut. 3 gadis sangat pintar menari, cantik rupawan, namun tidak baik hatinya. Jala, Jalu, dan Jali namanya. Jala sangat terkenal dengan gemulai tangannya. Jalu terkenal dengan kakinya yang jenjang dan indah saat menari. Jali terkenal dengan pesona pada matanya, sedangkan sepupunya bernama Putri Indah Sukma. Dia memiliki wajah yang tidak secantik ketiga saudara sepupunya. Bahkan tubuhnya bungkuk sehingga dia sering disebut sebagai Putri Bungkuk oleh saudara dan teman-temannya. Namun Putri Bungkuk memiliki keelokan budi. Dia juga sangat dermawan, cinta sesama, bahkan binatang-binatang pun menyayangi Putri. Sebagaimana namanya, Putri Indah Sukma mempunyai sukma yang sangat rupawan. Dia juga sangat pandai. Kalau teman-teman dan saudaranya menari di bawah bimbingan seorang suhu atau guru, maka Putri Bungkuk menari atas bimbingan alam. Ia memadukan gerakan alam seperti angin, gerak tumbuhan, dan gerak binatang sebagai dasar gerak tarinya. Apabila Putri menari, alam seakan terpana dan semua kegiatan terhenti. Tumbuhan berhenti melambai, angin berhenti bertiup, dan hewan berkumpul menyaksikan keindahan gerak tarinya. Putri Bungkuk sangat disia-siakan oleh ketiga saudaranya. Bahkan Jala, Jalu, dan Jali malu mengakui Putri Bungkuk sebagai saudara. Putri Bungkuk yang sudah tidak punya orang tua sangat sedih, namun kesedihannya selalu dapat diobati oleh binatang dan tumbuhan yang setiap hari menghibur. Pada suatu hari, raja membuat sayembara ke seluruh pelosok kerajaan, barang siapa gadis yang dapat membawakan tari dan atau kebolehannya di hadapan putra mahkota, serta sang putra mahkota berkenan akan dipersunting menjadi permaisuri putra mahkota. Semua gadis seluruh pelosok kerajaan mengikuti sayembara, termasuk Jala, Jalu, dan Jali. Pada mulanya Putri Bungkuk tidak berminat ikut karena merasa tidak pantas. Namun atas dorongan teman-teman terdekatnya, yaitu para binatang dan tumbuhan, akhirnya ia bersedia ikut. Tahu Putri Bungkuk hendak ikut, Jala dan Jali serta Jalu tertawa terpingkal-pingkal.
Gak ngaca, masak si Bungkuk mau melamar pangeran? Seru ketiga saudaranya. Putri cuma diam. Tiap hari ia berlatih tari ciptaannya. Disebutnya sebagai tari sukma alam. Sorot mata dan gemulai tubuh serta pancaran kejujuran mempesona setiap yang melihat Putri Bungkuk menari. Pesona yang terpancar seakan menutupi semua kekurangannya. Hari itu, ketiga saudaranya bersolek seelok mungkin. Di mata manusia biasa, pastilah Jala, Jalu, dan Jali sangat rupawan. Namun, bagi mata seorang yang dapat melihat pancaran hati, maka kecantikannya laksana setan yang siap menerkam. Keinginan mereka dipersunting pangeran hanya karena ingin peroleh harta dan kekuasaan. Berbeda dengan Putri Bungkuk, ia hanya ingin menjadi pendamping pangeran untuk bersama-sama menata kerajaan supaya rakyat adil, makmur, dan sentosa. Semua gadis mempersembahkan kebolehannya. Ada yang memasak, menyanyi, menari, berhitung, berpidato, berpuisi, menulis, menyulam, dan lain sebagainya. Semua tak ada yang berkenan bagi pangeran. Tiba giliran Jala, Jali, dan Jalu menari bersama. Semua mata terkesima dan terpesona akan kecantikan dan keindahan ketiganya. Bahkan raja berharap putranya memilih satu dari ketiganya. Namun sang pangeran tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Sudah habis peserta sayembara saat itu. Tak satu pun lagi yang maju. Hening sesaat. Raja pasrah. Tiba-tiba seekor harimau mengaum, "Oh!" Semua kaget. Di atas harimau Putri Bungkuk menunggangi. Kemudian perlahan dia turun menuju pelataran panggung, memberi hormat kepada anggota kerajaan dan seluruh hadirin. Cemooh dan ejekan mengiringi. Raja pun hampir menyuruhnya berhenti melihat fisiknya yang tidak menarik. Raja yakin putranya tak mungkin tertarik. Tapi saat sang raja menghentikan, pangeran memberi isyarat kepada Putri Bungkuk supaya mulai menari. Putri Bungkuk menari diiringi suara hewan yang saling berpadu membentuk musik indah. Tariannya yang sepenuh jiwa mewakili keindahan hatinya. Pesona mulai memancar dari seluruh tubuhnya. Pangeran terkesima, dan dia memilih Putri Bungkuk sebagai calon permaisuri. Semua hadirin termasuk raja terheran-heran dengan keputusan pangeran. "Wahai ayah, ibu, dan seluruh hadirin, saya memilih putri ini karena pesona kepribadian yang terpancar darinya. Penglihatanku hanya mampu melihat kecantikan batin, kecantikan yang terpancar dari jiwa yang suci, budi yang luhur, dan hati yang mulia. Saya tak mampu melihat kecantikan badan tanpa adanya pancaran sukma yang elok. Saya yakin permaisuri yang saya pilih ini akan mampu membawa kemakmuran bagi seluruh kerajaan." Benar pula, pangeran dinobatkan menjadi raja, didampingi Putri Indah Sukma. Kerajaan menjadi makmur dan sejahtera. Ketiga saudara diangkat menjadi dayang-dayang dan penari kerajaan atas kebaikan putri. Jala, Jalu, dan Jali merasa malu dan berjanji ingin menjadi wanita yang baik dan mampu memancarkan pesona dari dalam batin. Demikian sebuah dongeng Putri Bungkuk dan Tiga Penari. Dongeng ini memberikan pesan bagi kita semua bahwa kecantikan yang paling hakiki terpancar dari jiwa kita, dari kecerdasan kita, dan juga dari sikap tingkah laku serta hati kita, bukan hanya kecantikan badani saja.
Terima kasih sudah mendengarkan serta meresapi dongeng yang telah Roro Elis buat. Selamat malam.